Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi dengan NIM akhir 044 dari kelas A1 Kemiskinan dan Modal Sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu materi yang pernah dibahas pada proses pembelajaran, yaitu mengenai modal sosial. Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Sejarahnya, pada awal abad ke-20, seorang pendidik di Amerika Serikat yang bernama Lydia Jackson Hanifan memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya dalam tulisannya yang berjudul The Rural School Community Center. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa, seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan, baik rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antar individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Tetapi, konsep modal sosial baru dikenal di kalangan akademis itu baru pada tahun 1980-an. Seorang sosiolog Prancis yang bernama Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul The Form of Capital mengatakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia perlu dibahas modal dalam segala bentuknya. Tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi, dan banyak nama-nama lain yang membahas tentang modal sosial pada era 1990-an. Salah satunya adalah Wolcott yang membahas pada tahun 1998 mengatakan bahwa modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust untuk memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Wolcott juga menyebutkan bahwa modal sosial memiliki bentuk yang berdasarkan tipe ikatan sosial yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu modal sosial mengikat atau bonding social capital, yang berarti ikatan antar orang dalam situasi yang sama seperti keluarga dekat, teman akrab, dan rukun tetangga. Yang kedua yaitu modal sosial menjembatani atau bridging social capital, yaitu mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang seperti teman jauh dan rekan kerja. Yang ketiga yaitu modal sosial menghubungkan atau linking social capital, yaitu menjangkau orang-orang pada situasi berbeda yang sepenuhnya berada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya dari yang tersedia di dalam komunitas. Di sisi lain, modal sosial memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi struktural. Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, dan resiprositas, yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Sedangkan dimensi struktural merupakan susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Modal sosial juga memiliki unsur dan komponen yang terdapat di dalamnya. Setidaknya terdapat 3 unsur komponen yang penting dalam konsep modal sosial, yaitu yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Kepercayaan sendiri pada dasarnya berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Dan kepercayaan ini pada umumnya terikat bukan kepada resiko, melainkan kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan mampu memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama. Yang kedua ada nilai dan norma. Nilai dan norma adalah hal mendasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma ini mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak di dalam masyarakat. Terbentuknya norma justru melalui tradisi sejarah dan tokoh karismatik yang membangun suatu tata cara berperilaku seorang atau suatu kelompok masyarakat, yang di dalamnya akan timbul secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang bisa mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan komponen yang ketiga yaitu jaringan sosial. Jaringan bisa terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan agama,
atau kepercayaan politik, hubungan genealogis, dan lain sebagainya. Sementara itu, pembentukan jaringan masyarakat untuk memperoleh modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu instansi dengan perlakuan khusus. Artinya, masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Oleh karena itu, fungsi modal sosial adalah sebagai alat untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat dan juga untuk memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Selain itu juga berfungsi untuk membangun solidaritas terhadap sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan. Juga untuk membangun partisipasi masyarakat. Konsep modal sosial ini sejatinya dengan memperoleh dasar yang signifikan sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas secara keseluruhan, khususnya yang melibatkan aksi masyarakat ya dalam skala yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.